Halo, sebagai negara terbesar di Asia Tenggara, Indonesia punya pengaruh yang besar di region ini, termasuk sebagai mediator untuk memediasi konflik dan menjaga stabilitas di kawasan Asia Tenggara. Gue bisa bilang Indonesia itu negara yang letaknya cukup strategis, yang mana Indonesia diapit oleh dua samudra, Samudra Hindia dan juga Samudra Pasifik. Indonesia juga berbatasan langsung dengan Timur Leste dan juga nggak jauh dari Australia. Jadi peran Indonesia dalam mengatasi konflik ini gue bilang cukup besar. Nah, perlu gue tekanin bahwa hubungan yang baik dengan kedua negara menjadi kunci penting untuk mencapai perdamaian positif bagi kedua negara di konflik ini. Sebagai anggota ASEAN, Indonesia sering berperan sebagai mediator. Contohnya, waktu konflik antara Kamboja dan Thailand, Indonesia berhasil menjadi penengah yang efektif. Nah, di konflik Timur Leste dan Australia ini, Indonesia bisa banget jadi ambil peran yang serupa. Indonesia sendiri punya prinsip politik luar negeri yang bebas aktif. Artinya, kita selalu berusaha untuk menjaga hubungan baik dengan semua negara tanpa memihak. Dengan pendekatan ini, Indonesia bisa bantu negosiasi antara Timur Leste dan Australia soal perbatasan maritim dan sumber daya alam di Laut Timur. Nah, jadi gak heran kalau Indonesia punya potensi besar untuk jadi mediator dan menjaga stabilitas di kawasan ini. Nah, biar kalian lebih paham dulu nih dengan apa yang mau kita jelasin di video ini, gue bakal jelasin gimana sih kondisi geografi di Timor Leste dan Australia. Nah, by the way, Timor Leste itu letaknya ada di mana sih? Jadi Timor Leste itu letaknya ada di sebelah timur Pulau Nusa Tenggara di Indonesia. Dan Pulau Nusa Tenggara ini, di Timor Leste ini, dia tuh sebagai pulau kedua terbesar di Indonesia setelah Pulau Kalimantan. Nah, Timor Leste ini juga berdampingan di sebelah timur dengan Indonesia dan di sebelah selatan dengan Australia. Nah, di sana juga terdiri dari beberapa pulau kecil seperti Pulau Artawuro dan Pulau Jako. Jadi, dengan kondisi geografi yang sangat eksotik itu, Timor Leste punya view yang epic banget. Di sana, di sisi utara dan di tengah pulau dilingkupi dengan pegunungan. Sedangkan di pesisir terdapat dataran rendah dan pantai yang indah. Untuk iklimnya sendiri cenderung tropis dan wilayah ini juga kaya akan keanekaragaman hayati, di mana sumber daya alam yang meliputi tambang, pertanian, dan perikanan. Oke, next kita masuk ke Australia. Australia itu berada di belahan selatan bumi yang memiliki kota-kota metropolitan seperti Sydney, Melbourne, Brisbane, Adelaide, Perth, Newcastle, Canberra, dan juga Gold Coast. Nah, sama seperti Timor Leste, topografi dari Australia ini nggak kalah epik. Misalnya, di sekitar pantai timur ada pegunungan Great Dividing yang panjang banget. Lalu di sisi baratnya didominasi oleh gurun luas dan juga dataran rendah yang kering. Di Australia itu kita tahu ya, ada berbagai macam endemik yang khas dari Australia seperti kanguru, koala, dan juga emu. Sama ada juga jenis spesies laut yang beragam di area lepas pantai timur Queensland seperti terumbu karang Great Barrier Reef dan lain sebagainya. Nah, kalau di sana itu, kalau kita bicara soal iklim, ada berbagai macam iklim. Misalnya di sebelah utaranya itu iklim tropis, di tengah iklim gurun, dan di selatan cirinya adalah musim panas yang sejuk dan musim dingin. Jadi gini, Australia dan Timur Leste itu punya sejarah panjang yang kompleks. Tapi yang bikin mereka sering ribut adalah Laut Timor. Karena di sana itu banyak minyak dan gas. Nah, itu tuh yang jadi masalah. Di Laut Timor ada sumber daya alam yang melimpah. Nah, kedua negara ini tuh punya klaim yang saling tumpang tindih. Tapi ya gimana bisa begitu? Kalau kita lihat dari sejarahnya, daerah Timur Leste itu awalnya dikuasai sama Portugis dan Belanda. Nah, pas Jepang pengen ngedudukin Indonesia, Australia datang untuk ngebantu Portugis dan Belanda tadi untuk mempertahankan Timur Leste. Oke, kayak yang udah tadi kita bertiga jelasin, Timur Leste itu kan dulunya jajahan negara lain ya. Dulunya kan dia dikuasai oleh Portugis selama lebih dari hampir 500 tahun lamanya. Nah, setelah mereka merdeka pada tahun 1975, mereka langsung diinvasi lagi oleh Indonesia. Nah, jadi selama penempatan Indonesia di situ, ya mereka menderita banyak kerugian lah di sana. Lalu barulah pada tahun 2002 mereka bisa bebas dari Indonesia melalui referendum di bawah Presiden B.J. Habibie. Jadi konflik kedua negara ini nggak lepas dari yang namanya sejarah kolonialisme dan juga perjanjian-perjanjian lama. Ada yang namanya perjanjian Seabed Treaty tahun 1972, yang mana ini adalah perjanjian internasional yang
melarang penempatan senjata nuklir di dasar laut di luar batas teritorial negara manapun. Lalu juga ada yang namanya Timor Gap Treaty tahun 1989, yaitu perjanjian antara Australia dan Indonesia yang mengatur eksplorasi dan eksploitasi minyak dan gas di daerah perairan yang namanya adalah Timor Gap. Nah, apa sih Timor Gap itu? Jadi Timor Gap itu adalah perairan antara Timor Leste dan juga Australia. Nah, disinilah masalah muncul. Jadi di Timor Gap ini ada penemuan minyak dan gas, penemuan sumber daya minyak dan gas berupa ladang-ladang seperti ladang Bayu Undan yang kekayaannya itu bisa dibilang sekitar 7 miliar US dollar. Lalu ada juga yang namanya ladang Laminaria Carolina dengan cadangan 200 juta barel serta ladang yang terbesar yang sangat menjadi perdebatan keras gitu loh bagi kedua negara ini, yakni adalah ladang Greatest Sunrise dengan kekayaan sekitar 65 miliar US dollar. Nah, ini kan banyak banget ya. Inilah yang membuat mereka berlomba-lomba gitu loh untuk menguasai perairan ini seperti itu. Betul banget itu. Sumber daya ini tuh nilainya bisa sampai miliaran dolar. Cuman si Australia sama si Timor Leste ini mereka tuh saling rebutan untuk siapa sih kira-kira yang bisa berhak untuk ngelola sumber daya tersebut gitu loh. Cuman ada satu prinsip yang namanya natural prolongation, di mana itu adalah konsep hukum internasional yang mengatur batas-batas laut wilayah suatu negara itu berdasarkan kelanjutan alamiah dimulai dari daratannya hingga ke bawah laut. Prinsip itu juga menyatakan bahwa hak suatu negara untuk ngeklaim batas wilayah tersebut itu harus juga berdasarkan geologi alami dari wilayah daratannya hingga ke bawah laut. Ditambah juga dengan median line atau garis-garis yang mengatur perbatasan wilayah yang saling berseberangan itu juga membuat konflik itu makin seru kayak gitu. Nah, si Australia itu mereka tuh pakai prinsip natural prolongation berdasarkan pada lantas kontinental. Sementara Timor Leste itu pakainya median line atau berpatokan pada garis-garis tengah antara dua negara. Jadinya ya bentrok deh. Tahun 2018 lewat Maritime Border Treaty itu aturan yang mengatur batas wilayah maritim antar negara. Nah, mereka ini sepakat untuk bikin perjanjian baru yang dimana dari perjanjian tersebut si Timor Leste itu bisa lebih untung karena jika gas dari ladang tersebut diolah di Australia, maka keuntungan yang didapat dari Timor Leste itu 80% dan Australia dapatnya 20%. Tapi kalau diolah di Timor Leste dapat bagiannya turun jadi 70%. Nah, tapi dari situ itu belum kelar karena masih banyak negara-negara yang iri gitu loh. Kayak mereka tuh iri kenapa si Timor Leste ini bisa dapat keuntungan minyak dan gas yang besar kayak gitu. Akhirnya caranya dengan nyebut isu lingkungan gitu loh. Mereka bilangnya kayak nanti bakal ada pencemaran lingkungan dari hasil aktivitas tambang pengembaraan minyak gas di laut tersebut gitu loh. Padahal mereka sendiri juga gitu loh yang dapat untungnya kayak si Amerika, Jepang, Cina sama India. Lalu gimana peran Indonesia di sini? Dari beberapa literatur yang udah gua dan teman-teman gua ulik, Indonesia itu belum mengambil tindakan langsung terkait konflik antara Australia dan Timor Leste tentang sengketa perbatasan maritim serta hak sumber daya alam di Laut Timor ini. Tapi peran Indonesia bisa banget jadi mediator di konflik ini. Indonesia dengan branding dan portofolio dalam mengatasi konflik-konflik teritorial di kawasan serta hubungan diplomatik yang baik dengan Australia dan Timor Leste, Indonesia itu bisa banget memanfaatkan forum ASEAN sebagai wadah dalam mengatasi permasalahan antara kedua negara. Nah, sebagai anggota ASEAN, Indonesia bisa memobilisasi dukungan dan mengajak negara-negara lain untuk mendukung penyelesaian damai konflik ini. Kalian ingat nggak waktu Indonesia jadi mediator antara Kamboja dengan Thailand mengenai konflik perbatasan melalui perannya Indonesia sebagai ketua ASEAN tahun 2011. Nah, kita itu bisa ulang kesuksesan Indonesia di konflik ini, walaupun memang semua itu perlu perhitungan dan melalui berbagai macam pertemuan agar mencapai perdamaian positif bagi kedua belah pihak. Tapi hal ini gua rasa nggak mustahil sih dan pasti
bisa tercapai kalau memang Indonesia itu serius menanggapi hal ini. Oke, kembali dari apa yang sudah di-mention sebelumnya, Indonesia itu punya sejarah jadi penengah yang sukses dalam mengatasi konflik perbatasan dan teritorial seperti ini. Gue tambahin sedikit ya, karena berbagai negara yang menganut prinsip-prinsip perdamaian dan ketahanan regional, Indonesia itu bisa bantu menyelesaikan konflik ini lewat dialog dan diplomasi. Lalu apabila konflik ini dapat terselesaikan secara menyeluruh, masih ada ladang Greater Sunrise yang paling besar sumber dayanya, yang mana itu statusnya masih diperdebatkan oleh Australia dan Timor Leste. Ya, jadi dari apa yang gue dan teman-teman gue jelasin di sini, hal-hal ini tuh nggak cuman berfokus untuk menyelesaikan konflik antara Australia dan Timor Leste, tapi juga kita tuh di sini membicarakan gimana Indonesia itu membangun hubungan yang baik dengan kedua negara tersebut. Lalu setelah fokus konflik ini selesai, Indonesia bisa lanjut di level yang lebih tinggi dengan melakukan berbagai macam kerjasama bilateral dan multilateral dengan kedua negara tersebut. Ya, mungkin mereka bisa bekerja sama di bidang ekonomi, pembangunan, ataupun keamanan untuk memajukan negara mereka masing-masing. Jadi gimana? Kalian udah lebih paham kan soal konflik dan peran Indonesia dalam permasalahan antara Australia dan Timor Leste? Ya, gue harap sih dari apa yang gue dan teman-teman gue jelasin di sini tuh bisa menambah wawasan dan pemahaman kalian ya. Terima kasih.